Saya juga sambil megang apa-apa Ibu. Apa? Baik Ibu, selamat sore Bu. Selamat sore. Maaf mengganggu waktunya ya Bu ya. Ya, silakan Bu Eti. Ya. Ada yang bisa saya bantu? Ya, saya dari calon guru penggerak Bu, angkatan 8 akan mengganggu waktunya Ibu. Silakan. Saya akan bertanya sedikit ya Bu. Jadi untuk pembelajaran saya, mudah-mudahan nanti dapat bermanfaat untuk Amin, saya. amin ya rabbal alamin. Ya, Ibu, berkaitan dengan kegiatan pembelajaran di calon guru penggerak, Ibu, saya akan bertanya beberapa pertanyaan yang terkait dengan pembelajaran nilai-nilai kebajikan di sekolah kita, Bu. Baik, Jadi, silakan Bu Eti. untuk yang pertama, Ibu, kita kan kadang ada kasus-kasus ya, Bu, ya. Nah, bagaimana cara Ibu mengidentifikasi apakah kasus tersebut termasuk dilema etika atau rujukan moral, Bu? Seperti itu. Yang pertama adalah kita melakukan identifikasi persoalan. Kita melakukan pengamatan secara garis besarnya. Kalau sudah itu baru lebih mendetil lagi. Mungkin dengan cara identifikasi dan melihat gerak-gerik. Apakah itu merupakan dilema etika ataupun rujukan moral. Itu berarti. Baik Bu, setelah kita identifikasi tadi ya Bu ya, setelah pengambilan diambil menyelesaikan masalah tersebut, masalah untuk pengambilan keputusannya itu bagaimana cara menyelesaikannya ya Bu ya? Yang pertama kita lakukan adalah memanggil yang bermasalah. Kita berikan ya istilahnya apa ya, memanggil yang bermasalah, kita mencari solusi dan menanyakan, pasti dia melakukan sesuatu itu ada alasannya. Kita berusaha mencari apa sih yang menjadi penyebab dia melakukan hal itu. Kemudian barulah kita akan melihat apakah tepat apa yang dia lakukan. Andai kata tidak, ya kita berusaha memberikan pengarahan, memberikan masukan-masukan sehingga dia menyadari kesalahannya. Begitu Bu Eti. Di salah satunya mungkin dengan cara musyawarah ya Bu ya. Iya. Nah, untuk musyawarah ini bagaimana Bu untuk langkah-langkahnya seperti itu? Ya, yang pertama ya kita lakukan yang bermasalah dengan orang yang terkena imbasnya. Jadi kita kumpulkan, kita duduk bersama, kita bicarakan secara kekeluargaan, kita berikan masukan-masukan bahwa persoalan itu bisa terselesaikan dengan cara kekeluargaan sehingga tidak menimbulkan sakit hati, tidak menimbulkan trauma. Ya, bahwa tunjukkan bahwa kita itu adalah sebuah keluarga. Betul Bu. Jadi bukan mencari yang salahnya ya Bu, tapi kita akan mencari kebenaran, bukan pembenaran. Betul Bu. Jadi sepertinya tantangan yang paling utama sepertinya apa Bu kalau dalam hal ini? Tantangan yang paling dihadapi ya turunnya mental. Turunnya mental ya, Bu. Secara psikolog pasti orang yang melakukan kesalahan akan merasakan minder, trauma. Karena itu kita berusaha jangan ngejudge bahwa kamu bersalah, itu tidak, tapi berusahalah bahwa kita ayo persoalan yang ada kita selesaikan bersama. Tidak ada yang salah, hanya tindakan yang kurang tepat. Betul Bu. Jadi kalau misalnya ada suatu masalah, sebaiknya itu kita langsung selesaikan atau menunggu nanti ya Bu ya? Lebih baik kalau memang timingnya sudah tepat, suasananya tidak panas, lebih baik secepatnya. Jangan menyimpan persoalan. Ya, tidak baik ya Bu ya. Untuk kontribusi dari warga sekolah, kira-kira siapa yang membantu ya Bu supaya masalah itu dapat diselesaikan dengan baik ya Bu? Ya terutama guru pendampingnya ya, guru kelasnya itu lebih paling kompeten karena bagaimanapun juga guru kelasnya itu lebih banyak berinteraksi dengan siswa. Betul. Ya, gitu loh. Jadi untuk pertanyaan terakhir Ibu, secara keseluruhan pembelajaran tentang pengambilan keputusan itu
nilai-nilai kebajikan apa Bu yang perlu nanti saya sampaikan ke anak-anak sehingga anak-anak akan terpatri di dalam dirinya bahwa kebaikan itu akan selalu benar Bu. Ya. Satu, bahwa persoalan itu harus diselesaikan. Kita adalah sebuah keluarga. Jadi kita carilah kebenaran, bukan sebuah pembenaran. Dan tunjukkan bahwa masalah itu bukan harus berlarut-larut, tapi harus diselesaikan secepatnya. Dan tidak memendam rasa dendam, tidak menyimpan. Yang sudah berlalu ya sudah. Kita ke depannya menatap dan akan berbuat lebih baik lagi. Ya, baik Ibu, setelah saya ngobrol dengan Ibu, saya dapat pencerahan ya Bu. Terima kasih, Sama-sama Bu mudah-mudahan Eti. saya dapat lebih baik lagi ke depannya. Amin amin. Mudah-mudahan ilmu ini bermanfaat ke depannya dan memiliki, yang utama adalah memiliki nilai ibadah. Betul. Ya Ibu, terima kasih waktunya Bu. Terima kasih Bu. Ya. Maaf ya Bu. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, maaf mengganggu waktunya. Saya ingin. Waalaikumsalam Bu Eti. Ya silakan Bu Eti. Oke, baik Ibu, saya akan memberikan beberapa pertanyaan terkait kegiatan pembelajaran di kelas kami, calon guru penggerak ya Bu ya. Calon guru penggerak keberapa nih Bu? Ke-8 insya Allah Bu. Ya Mudah-mudahan lancar ya Bu ya. Ya. Amin amin Bu. Mohon dukungannya ya Bu ya. Insya Allah. Oke Ibu, yang ingin saya tanyakan yang pertama, bagaimana cara Ibu mengidentifikasi suatu kasus itu termasuk dilema etika atau bujukan moral Bu? Berarti pertanyaannya tentang mengidentifikasi kasus-kasus ya tentang dilema etika atau bujukan moral gitu maksud Bu Eti ya. Iya betul Bu. Memang harus suatu kasus itu harus diidentifikasi Bu. Ya langkah-langkahnya ini bagaimana? Tentu yang pertama itu kita melakukan pengamatan terhadap sikap-sikap ya stakeholder intern sekolah, yaitu siswa, guru, ya kan tentang masalah etika atau moral yang ada gitu. Barangkali ada yang agak menyimpang, ada yang kurang baik. Ya, itu kita melakukan pengamatan dulu. Kesehariannya bagaimana, siswa-siswanya, gurunya, kan dalam keseharian kita udah kelihatan itu pembiasaan yang baik. Kalau baik, alhamdulillah kita lanjutkan, bagus ya. Kalau yang tidak baik itu yang perlu kita identifikasi masalah. Yang kedua itu tentu kita melihat latar belakang siswa atau guru atau bisa penjaga sekolah, ya stakeholder di sekolah itu bagaimana keluarganya gitu kan. Kemudian pendidikannya mungkin kan tentu dalam pemahaman kebiasaan tingkah laku tentu beda ya dari keluarganya yang berpendidikan atau yang biasa-biasa ada ataupun bahkan yang tidak ya mungkin ada yang tidak sekolah gitu. Itu yang kedua, Ibu mengidentifikasi seperti itu. Yang ketiga itu tentunya melihat kemampuan dari bisa dari siswa, bisa dari guru di dalam dia mengambil suatu tindakan atau kebiasaan yang kira-kira ini pantas nggak gitu. Itu kan masing-masing kita tuh kan punya pemahaman. Nah, jadi pengetahuan dia tuh kira-kira pantas nggak dia perbuat gitu. Entah itu dalam etikanya dia atau bujukan moral gitu ya. Itu seperti itu. Ada 3 Bu. Pertama melakukan pengamatan, yang kedua melihat latar belakangnya, yang ketiga kemampuan si subjeknya itu. Oke, baik itu setelah kita udah mengadakan identifikasi ya Bu ya. Untuk langkah selanjutnya bagaimana Bu cara mengambil keputusan? Nah itu kita lakukan secara musyawarah. Sekolah perlu di dalam ini sekolah ya kita tuh dengan guru, dengan penjaga sekolah, dengan siswa tentu bersama gurunya apapun yang kita
perbuat di kelas gitu, kita harus ada kesepakatan musyawarah dengan siswa, entah itu donasi kan ada gitu, macam-macam ini dengan anak. Dan di sekolah pun juga seperti itu, di ruang sesama rekan kerja. Nah, kita lakukan selalu bermusyawarah ya untuk mengambil ya keputusan, mufakat gitu ya. Apa kendala-kendala yang biasa ada atau masalah. Jadi insya Allah kalau dengan musyawarah bisa dipecahkan bersama-sama, ada solusinya. Berarti ada tahap-tahap atau langkah-langkahnya ya Bu ya. Betul. Nah, untuk selama ini yang misalnya Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan itu dalam kasus-kasus dilema itu seperti apa ya Bu? Yang paling efektif seperti itu. Iya betul. Ya, langkah efektif itu yang pertama ya pasti dilalui dengan cara musyawarah. Musyawarah. Tapi musyawarah itu harus dilandaskan kita semua yang ada yang di dalamnya harus mempunyai tujuan dan pemikiran yang sama untuk mencari solusi ya, bukan mencari mana yang salah, mana yang paling benar, tidak, tapi mencari solusi yang kedepannya seperti apa. Kalau ada masalah, nah mencari solusi yang terbaik. Jadi itu ada dua ya. Tadi itu kita duduk secara musyawarah, terus mempunyai dasar pemikiran yang sama untuk mencari solusi gitu. Siap Bu. Terus untuk tantangan nih Bu, kan mesti kan ada tantangan terberat ya Bu ya. Dalam menghadapi pengambilan keputusan itu, tantangan yang terberat apa ya Bu? Sepertinya kan harus apa saja tantangan ya. Tantangan kita pasti ada dalam mengambil keputusan. Kan harus mempertimbangkan banyak seperti apa tuh Bu? Yang paling gitu. Nah, kalau menurut saya Bu Eti itu yang pertama tantangan itu memang bermacam ya. Dalam kita mengambil suatu keputusan pasti ada berbagai kendala, tantangan. Ya, pertama mungkin ada rasa, karena kita kan dalam mengambil keputusan itu ada rasa kasihan, kasihan misalnya kepada subjek terhadap orang yang mungkin yang ada masalah ya. Kita bagaimana cara yang bersangkutan mau membuat keputusan untuk dia. Kadang-kadang kita ada rasa didasari rasa kasihan, sebenarnya itu tidak boleh. Kadang-kadang karena kasihan itu jadi membuat kita tuh untuk mengambil keputusan tuh tidak pas gitu. Nah, tetap walaupun mengambil keputusan harus juga ada didasari rasa itu, tapi harus balance gitu Bu. Itu yang pertama. Yang kedua, kadang-kadang tantangan itu ada hubungan kepentingan pribadi. Kepentingan pribadi misalnya kita ada di dalamnya ya, kita harus seorang pemimpin nggak boleh seperti itu, harus netral gitu. Tapi kadang-kadang nama manusiawi ya Bu ya, kadang ada hal yang kita gini, ada kadang-kadang terjual gitu. Itu kita harus bisa memanage hati kita Bu. Nggak boleh seperti itu. Kemudian tantangan berikutnya kalau ada permasalahan gitu ya, entah baik dari anak, siswa ataupun dari guru, kalau ada masalah itu kita kurang informasi, kurang data. Kenapa dia seperti itu? Jadi kita nggak bisa mengambil keputusan dengan langsung gegabah menurut pemikiran kita sendiri. Kita harus tanya si A, si B, si C. Akhirnya kita satukan itu pendapat-pendapat, kita cari juga, kita